Bante dari pengalaman dulu sebelum menjadi biku, tertarik belajar meditasi itu karena apa? Pertama kali saya membaca buku. Jadi di situ ada ditulis apabila kalau kita ingin lahir di alam-alam yang bahagia. Makanya saya mulai tertarik untuk mengadakan ritual-ritual, habis itu bermeditasi. Ya kalau bahasa apanya ya bisa inilah lahir di alam-alam dewata gitulah. Kira-kira begitu pertama kali. Dan itu pun tidak ada guru karena saya cuma bacanya dari buku. Lama-lama saya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan itu berlanjut terus. Itu awal pertama kali. Ya. Terus Bante memutuskan menjadi biku itu boleh tahu nggak maksudnya kenapa gitu? Akhirnya setelah berlatih, belajar, terus akhirnya oh ya saya akan menjadi biku gitu. Boleh tahu nggak Bante? Ya pertama kali kena ketemu kayak Bante Jinadamo ya. Jadi lihatnya hidupnya simple, sederhana, atau mereka tidak banyak seperti masalah lah begitu. Ya seperti gimana ya? Kemana-mana gitu santai, rileks, seperti tidak ada beban lah gitu. Jadi itu memotivasi saya akhirnya ya kayaknya ini lebih apa ya, lebih cocok gitu. Yang kedua setelah jumpa Bandiamo pun ada mengajari saya gitu tentang meditasi dan lain-lainnya. Wah, ini kalau jadi biku seperti gini loh. Awalnya begitu. Tapi setelah seiringan waktu dengan ya sekolah selesai apa tuh baru mulai ngerti ya bahwa arti penderitaan itu yang bagaimana gitu. Baru saya mencoba untuk lebih memahami gitu. Ya baca-baca buku lah ada juga lah gitu. Buku-buku dhamma tuh bertanya kepada biku. Memang pada saat itu yang lebih saya kenal ya cuma Bante Jinadamo kan. Karena zaman-zaman saya kecil kan biku sangat sedikit sekali. Jadi banyaklah yang saya dapatkan. Atau boleh dikatakan ya guru dasar pertama saya kalau untuk di apanya ya Bante Jinadamo. Seperti gitu loh. Nah, kalau bicara lagi tentang meditasi Bante ya, ada perbedaan nggak sih maksudnya antara berlatih meditasi sebagai seorang biku dan berlatih meditasi itu sebagai orang awam lah yang di luar kebikuan? Perbedaannya ada. Cuma kalau kita mengatakan bahwa secara latihan sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Cuma intensif tidak intensifnya ya pasti ada beda. Karena kalau jadi biku kan kita kan ya namanya biku kan tidak ada bekerja ya. Dan pengertian ini seperti umat awam lah bekerja sibuk sana sibuk sini. Atau boleh katakan kalaupun nanti mereka ada ngajar kan tidak serumit umat awam lah gitu. Apalagi kalau bagi mereka yang sudah punya keluarga, anak, ya itu boleh katakan intensitasnya kan pasti jauh berkurang gitu. Kalau kita jadi biku ya ini punya waktu yang jauh lebih banyak gitu. Jadi keleluasaan sebenarnya lebih ke keleluasan waktunya Bante. Ya waktu dan juga ya kena waktu ini dan juga kita tidak terlalu sibuk jadi cara berpikir kita pun ya lebih simpel sebenarnya, lebih sederhana, tidak rumit kan. Iya, iya. Nah, kalau dari dari misalnya dari pengalaman Bante bertemu orang awam atau umat awam misalnya atau dengan para biku, sebenarnya kalau Bante melihat hasil dari mereka berlatih, itu ada perbedaannya nggak? Nah, Ada sih. ya. Seperti apa Bante ya, kalau bisa digambarkan? Kalau kita lihat dari mereka ya tingkah laku mereka lah ya. Mungkin mereka jadi lebih sederhana. Kalau masalah kemarahan ke apa itu kan kita kan tolak ukurnya ada juga itu loh. Cuma dari kesederhanaan dia, cara tutur kata, atau cara mindsetnya pun sudah berubah. Jadi dia sudah open minded lah seperti begitu. Lalu dia bisa menerima dengan kondisi diri dia sendiri dan juga kondisi orang lain gitu. Kondisi di sini kan banyak ya persepsi, pemikiran atau apapun juga gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya pencerahan itu sendiri ya sebenarnya sederhana ya dan pengertian itu bahwa secara alamiah mereka mandang
dunia tuh ya sebagaimana apa adanya gitu loh. Itu sebenarnya kalau menurut saya ya. Ini kan pemikiran saya. Jadi saya selalu bertanya pada diri saya kan, kalau ditulis itu kan di buku-buku banyak kan, wah si Anu sudah tercerahkan A B C D kan gitu kan, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau saya pribadi mengatakan bahwa pencerahan itu ya kena itu, bahwa mereka bisa menerima diri dia dan juga diri orang lain. Ya keadaan lah ya semuanya, kondisi duniawi itu atau kondisi alam itu ya sebagaimana terjadinya alamnya ya itulah dia, dan dia bisa menerima itu sendiri. Itu menurut saya loh gitu. Berarti praktek meditasi ini atau praktek berlatih dhamma lah ya, mungkin dalam agama Buddha itu tidak tertutup Bante ya, antara maksudnya biku atau umat gitu ya, semuanya bisa berlatih dengan baik gitu Pak. Benar. Justru saya waktu itu ada kesempatan, sebenarnya saya sedikit malu juga ya, karena saya bukan pakar di bidang lagi sutta ya dan penceramah. Jadi saya pernah waktu itu diminta untuk disampaikan pada suatu tempat, dan itu saya berulang-ulang menyampaikan kepada umat bahwa berlatih meditasi itu sebenarnya sederhana sekali. Dan kita selalu mengatakan tidak punya waktu. Padahal kita ada waktu yang banyak. Jadi waktu yang dimaksud di sini ya bisa aja kita dapat 10 menit, 15 menit. Banyak cara dan sistem dan metodenya. Setiap guru yang mengajarkan itu semuanya bagus dan baik. Nah, tergantung kita mampunya kita yang bagaimana. Kalau misalnya guru si A mengajarkan tentang pernapasan atau anapanasati lah, lebih cenderungnya mengatakan gitu. Ya Anda boleh saja lakukannya, atau mungkin mereka menggunakan pelafalan atau parikama. Parikama ya maksudnya pengulangan ya gitu ya. Seperti kalau umumnya di Thailand pakai mantra Buddha, Mahayana mau pakai Omitofo atau apapun juga. Ya Anda boleh lakukan. Kan banyak misalnya udah habis makan, waktu di kantor misalnya duduk istirahat sebentar. Nah, kan misalnya jam 12 istirahat nih, makan 10 menit, 15 menit. Dan Anda duduk 15 menit, kan masih ada waktu 30 menit nih. Nah 30 menit ini kan bisa Anda gunakan sebenarnya. Nah dulu saya mungkin seperti orang-orang yang umumnya berpikir itu tidak punya waktu juga. Tapi setelah saya merenungi, rupanya waktu saya jauh lebih banyak sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang sering berpikir itu kita harus dengan duduk formal. Nah ini yang sering menjadi kendala yang terbesar. Apakah itu mereka berkeluarga, tidak berkeluarga ya, ini khususnya umat awam ya. Padahal mereka punya waktu yang banyak mereka. Tapi kalau mohon maaf, misalnya ini shopping, mereka banyak waktu. Tapi kenapa itu mereka bilang itu tidak punya waktu? Nah, ini menurut pandangan saya loh gitu loh. Nah itu yang saya merenungi waktu itu saya masih umat awam. Rupanya saya sudut pandang saya salah loh gitu loh. Nah, sekarang kan saya sudah berbeda. Dan ini pun saya tidak mau masuknya paksa umat awam atau bagaimana, kalian harus latihan, tidak. Cuma saya selalu menyampaikan bahwa kita punya waktu kok. Nah waktu ini boleh aja 10 menit, 15 menit. Ya nonton TV, habis nonton TV Anda sebelum tidur Anda punya waktu 10 menit, 15 menit, walaupun ngantuk apa, yang kurang-kurangnya Anda sadar pada momen saat itu kan. Cuma ini yang tidak pernah mereka laksanakan dan lakukan. Sebenarnya ada bedanya nggak Bante antara, mungkin ini teknis Bante ya, pertanyaannya teknis. Ya. Sebenarnya ada bedanya nggak sih dengan orang berlatih meditasi itu dengan duduk bersila, seperti kita lihat Rupang Buddha itu, dengan misalnya ya orang memperhatikan misalnya tadi memperhatikan nafas masuk dan keluar itu sambil duduk di kursi gitu. Secara teknis kan memang ya terlihat berbeda gitu. Tapi secara orang yang memang dia mau mempraktekkan meditasi itu sebenarnya ada bedanya nggak Bante? Kalau dari pengalaman pribadi saya sih tidak ada perbedaan. Justru saya pernah waktu itu dilatih di salah satu provinsi di Thailand, justru duduknya di kursi gitu. Jadi tergantung dari gurunya tuh mau bagaimana ya. Maksudnya dia menyampaikan pesan itu mau bagaimana. Mungkin ada orang yang nyaman duduk dengan bersila di lantai gitu loh. Nah, ada juga nanti dalam sistem metodenya yang Zen atau Chan gitu, atau yang Mahayana dia harus pakai bantal gitu. Ada lagi yang duduknya yang seperti biasa. Nanti ada lagi duduknya yang di kursi gitu. Saya duduknya yang di kursi. Jadi saya pernah mencoba ketiga-tiganya. Sebenarnya semua itu nyaman-nyaman aja sih. Tergantung kita
mau yang bagaimana gitu. Justru di Thailand kita dilatih seperti meditasi jalan. Ya kan ada yang latih nanti napas masuk, napas keluar. Ada juga gitu sambil berjalan gitu. Tapi ada juga yang melafalkan, tapi ada juga yang memperhatikan langkah kaki atau kaki gitu ya. Tapi nanti ada lagi yang menyadari cuma hanya sekedar berjalan saja. Jadi ini tergantung dari kita tingkat kemampuan ya perhatian kita tuh sampai sejauh mana itu tuh. Ya kalau untuk umat awam misalnya kan ini kan sibuk ya. Apalagi kalau mereka dalam kondisi yang ini banyak pekerjaan pasti mereka membutuhkan yang namanya ya ada jeda waktu untuk dia hening dulu lah ibaratnya kan seperti gitu. Ya udah kalau dia udah hening ya nanti dia cocok yang mana gitu. Ya silakan guru yang mana ya dia tinggal ikuti aja. Cuma kelemahannya kita suka coba-coba gitu. Kalau bahasa yang orang bilang shopping apa? Shopping meditation ya. Nanti oh guru si saya doa, nanti ada lagi lumpo A, nanti ada lagi acan ini, ya sama aja. Jadi kapan dia mau bisa? Karena dulu saya pernah ngalamin seperti itu juga. Ujung-ujungnya saya nak latihan. Akhirnya kenapa? Ya timbul rasa malas, sudah tuh frustasi sendiri kan. Nah, setelah saya jadi biku dan pengalaman saya sama guru saya, justru sekarang saya baru mengerti. Sebenarnya mohon maaf banyak orang yang tidak mengerti arti kata meditasi. Karena kata meditasi ini adalah mereka pasti mengatakan bahwa itu duduk formal. Padahal tidak seperti itu. Mungkin ada yang nyaman kok. Kalau kayak di Junsan ada sistem duduk, itu ada benarnya. Karena saya pun ikut juga gitu loh. Dan saya mengerti kenapa mereka seperti itu. Karena punggung mereka lurus dan itu bisa membuat mereka lebih nyaman ya. Ingat lebih nyaman. Karena kalau nyaman ya mereka berarti latihannya kan atau kita bilang proses pelatihan itu ya mereka berjalan dengan lancar, dengan baik gitu. Kalau hasil ya tergantung kita. Bukan berarti duduknya sampai 10 jam itu bagus, tidak juga. Ya. Nah ini mungkin kalau pandangan Bante tentang ini bagaimana? Kan memang ada pandangan tertentu, misalnya berlatih meditasi itu adalah membentuk sebuah disiplin. Misalnya katakan bangun pagi, kamu duduk 5 menit, sebelum tidur kamu duduk 5 menit. Tapi juga ada mungkin pandangan lain yang berpikir seperti ini. Setiap saya teringat berlatih, saya berlatih gitu. Misalnya saya sedang duduk di kursi, ya pada saat itu saya berlatih setidaknya kembali lagi memperhatikan nafas. Nah, tapi kan kadang-kadang ada juga yang berpandangan yang cara kedua tadi itu nggak rapi gitu. Maksudnya mungkin tidak bisa berhasil dengan cara seperti itu. Tapi ada juga yang berpandangan ya nggak apa-apa. Setiap saya ingat saya latihan. Setiap saya ingat saya latihan. Nah ini kan ada dua pandangan di Bante, disiplin dan mungkin yang satu itu dengan keteguhan aja gitu. Nah, Bante ada pandangan? Dua-duanya benar untuk sudut pandang mereka. Jadi saya tidak mengatakan mereka salah dua-duanya. Dua-duanya benar gitu. Ini kan pandangan mereka ya. Ya kalau yang membentuk disiplin ya bagus. Karena itu adalah proses awal mereka untuk kena dari mereka tidak terbiasa menjadi terbiasa. Tapi kalau yang bilang oh ya saya kalau saya ada waktu saya latihan ya. Kadang-kadang itu timbul rasa malas. Ini menurut saya, pandangan saya. Jadi makanya saya tidak nyalakan mereka berdua. Tapi setelah mereka mengerti kata-kata meditasi seperti yang guru saya sampaikan, itu saya baru mengerti setiap saat sebenarnya kita sudah berlatih. Jadi di momen manapun kita tuh sudah berlatih. Contohnya saat ini kayak saya lagi ditanya sama Anda gitu. Kan saya harus lebih hati-hati. Dengan hati-hati ini kan berarti kan saya bermeditasi. Kenapa? Kata-kata yang saya keluarkan atau yang saya ucapkan dan juga pertanyaan yang Anda sampaikan kepada saya itu kan saya harus memperhatikan dengan baik-baik. Itu kan sudah meditasi. Cuma dalam konteks-konteks tertentu sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang atau secara umum mereka belum bisa menerima begitu. Maka tadi seperti yang saya bilang dari pengalaman saya baru saya paham apa arti kata meditasi itu sendiri. Sebenarnya setiap momen kita tuh latihan bermeditasi sebenarnya. Cuma mungkin orang tidak terbiasa. Maka tadi balik lagi seperti harus duduk formal, harus ada ya seperti kita bilang ada step-stepnya gitulah. Seperti gitu loh. Apakah bisa dikatakan kalau sebenarnya orang bermeditasi itu sebenarnya itulah yang alami Bante? Betul.
Ini pengalaman saya pribadi, makanya saya pun tidak berani. Ini cuma untuk di diri saya sendiri, kecuali orang-orang tertentu yang bertanya sama saya gitu. Maka saya selalu nyampaikan apapun guru-guru yang meditasi udah sampaikan itu semuanya bagus dan benar gitu. Karena yang pada saat dia menyampaikan itu, ini adalah tahap awalnya untuk orang-orang yang bertanya kepada mereka. Jadi itu tidak salah gitu loh. Cuma jangan disamakan lah kalau orang yang udah latihannya sudah cukup lama dan mereka sudah terbiasa dan mereka sudah menjadi itu membumi ya bahasanya itu, ya itu boleh katakan sudah tidak berlaku lagi gitu loh. Pengertiannya dia anytime dia sudah latihan gitu loh, sudah bermeditasi. Ini menurut pandangan saya ya. Ya, baik Bante. Nah, kalau bagi orang yang mungkin sebagian dari kami itu mereka sudah berlatih, sudah melihat sedikitlah manfaat dari latihan itu. Ada juga pandangan yang berkembang, ini memang tentu ini benar ya. Ini kan perjalanan masing-masing orang. Ya. Tapi dari sebagian dari kami ini kan juga ada orang-orang yang melihat, oh ini baik, terus ya mungkin ini keinginan, mungkin ini tahap proses dari dia belajar, tapi dia juga ingin memberitahu orang lain, ingin menyampaikan ke orang lain. Ya mungkin nggak sampai batas mengajarkan, tidak ya, tapi istilahnya dalam setiap kesempatan, kalau itu dilihat mungkin bisa bermanfaat, dia ingin menyampaikan itulah gitu. Misalnya seperti usaha kami inilah membuat rekaman video-video ini seperti itu. Ya. Nah itu tingkat kerentanannya di mana Bante? Kenapa ada pandangan hal-hal seperti ini? Ada juga pandangan yang mengatakan ini cenderung berbahaya, baik bagi si praktisi sendiri atau baik bagi orang yang disampaikan. Nah, karena mungkin ada pandangan tidak disampaikan oleh orang yang sudah benar-benar fasih. Ya. Nah, Bante ada pandangan nggak tentang itu? Kalau yang kata rentan tadi kan sebenarnya kan tujuan dari mereka bermeditasi. Kalau meditasi yang selama ini yang saya kenal dan ini pun saya dapatkan dari guru saya adalah kita sebenarnya belajar bagaimana mengenal diri kita sendiri. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau tujuannya misalnya dia untuk mendapatkan sesuatu, ada keinginan sesuatu atau apapun juga itu kan justru ini yang kita balik tanya. Kamu ngapain sih bermeditasi atau latihan? Nah, justru kita yang kami yang diajarkan ini oleh guru saya kan belajar bagaimana saya mengintrospeksi diri saya. Nah, mungkin aja saya ada salah dalam pengertian ini dari pandangan saya, kenapa saya harus bisa marah, kenapa saya harus bisa membenci orang, kenapa saya ada kecemburuan atau apapun juga hal-hal yang negatif. Di sini kan kita belajar mengintrospeksi. Inilah sebenarnya meditasi itu. Jadi yang kita balik lagi, yang dikatakan oleh guru-guru itu, yang guru meditasi ya terutama ya, yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran kebenaran ini, ya itulah melihat bagaimana secara alamiahnya itu yang terjadi sebenarnya. Dan kita belajar menerima dunia ini alamiah bagaimana. Sekarang contohnya nih, hari ini hujan, padahal kita harapnya panas dan kita kesal, marah. Kenapa gitu? Mungkin aja kita lagi nyuci, lagi apa, rupanya tidak kering kan gitu. Tapi bagi orang yang mengharapkan yang hujan, ini bahagia mereka. Jadi yang mana salah? Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Nah, kalau kita udah bisa menerima perubahan-perubahan itu sendiri kan, kita kan bisa sejalan secara alamiahnya itu. Itu loh sebenarnya gitu. Ya tercerahkan tadi ya, maka tadi saya balik tadi Bang kata tercerahkan, ya itulah dia. Ya Anda sudah bisa menerima kondisi-kondisi itu. Jadi ada potensi juga memang di sebagian orang ya bentuk alami yang muncul di kehidupannya ya ingin berbagi itu bisa juga Bante ya? Bisa, karena tujuan Anda kan bukan mengajarkan sebenarnya, cuma menyampaikan pesan. Ini loh, kalau Anda dengan meditasi. Jadi kalau kata meditasi ini yang menurut pandangan saya adalah kan kita itu sadar di setiap saat loh. Yang kedua kita memahami itu loh. Jadi cuma bukan berarti konteksnya bahwa ya memang kalau secara teori orang bilang ya fokus bla bla yang lain-lainnya itu. Ya itu benar gitu. Cuma setelah seringan waktu dengan Anda latihan dan Anda bisa membuka pintu hati ya kalau bahasa apanya itu. Jadi Anda lihat oh ini begini loh itu gitu. Dan yang kedua tidak ada perbedaan keyakinan kita terhadap kepada keyakinan orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh sudah bisa memahami itu. Ini menurut saya gitu loh. Jadi semua perbedaan itu seakan-akan sebagai wawasan ya Bante? Ya betul.
Tapi kalau Anda melekat pada itu terjadinya apa? Konflik kan? Tapi memang memang ada pembahasan saya juga dengan seorang teman. Tapi terikat itu sendiri juga bagian dari latihan itu sendiri kan, Bang. Iya Ada betul. proses yang memang, Betul. loh kok saya masih begini? Gitu. Iya betul. Dan itu kita kan latihannya kan terus kan. Ya. Dan yang apa boleh dikatakan kita seumur hidup loh kita latihan ini loh. Oke. Nah, Bante, latihan itu perlu takut nggak sih? Dalam arti ini saya latihannya benar apa enggak? Misalnya kita mendengar dari misalnya dari video ini misalnya atau rekaman suara ini ada ketertarikan. Misalnya tanpa sengaja kita menemukan rekaman suara ini di media sosial, muncul ketertarikan. Terus, oke, saya mau latihan. Mungkin saya mencari buku atau apa. Tapi di luar sana, ada nggak sih potensi kita berlatih meditasi itu salah? Makanya tadi saya bilang tujuannya apa? Kalau kita latihan awal ya memang kita butuh namanya pembimbing. Ya pembimbing tapi ini yang betul-betul yang kompeten ya maksudnya gitu loh. Jadi dia nyampaikan dulu basicnya apa. Nah, seperti saya kayak guru saya nyampaikan mantra Budo. Itu kan tahap awalnya aja kan gitu. Ya setelah itu apa yang harus saya lakukan lagi? Saya bertanya lagi sama beliau. Setelah nanti sampai kita yang dinamakan kondisi secara alamiahnya itu barulah itu kita bisa ya kita bilang ya kita sudah bisa belajar sendiri lah gitu, latihan sendiri gitu. Karena proses awalnya memang butuh waktu gitu. Salah ini kan karena dia punya tujuan yang salah juga gitu loh. Itu aja sebenarnya. Dan keyakinan apapun juga mereka mau ya mereka benar aja semua sih. Tapi kita pribadinya mungkin aja punya keinginan-keinginan atau tujuan yang justru berbalik dari yang diajarkan oleh sang guru. Itu yang berbahaya. Kalau misalnya dikatakan seperti ini, ada kecurigaan Bante ya. Maksudnya sebenarnya kalau niat itu baik apa enggak, tidak baik. Sebenarnya kamu tahulah. Iya. Misalnya ini ada yang bertanya sama saya, dia sudah disampaikan pesan. Kita misalnya saya mengatakan ini sampaikan pesan lah ya, karena dia bertanya sama saya tentang meditasi. Tapi kan banyaknya gini ya, mereka tuh mau instan, mau cepat. Nanti bisa aja kamu apa enggak, ya udah kamu blessing saya sudah selesai atau kamu nanti apa kan, nggak bisa juga karena yang melakoni yang menjalani ya kamu. Seperti saya juga, nggak mungkin guru saya bisa, oh kamu bisa begini loh gitu, nggak bisa juga. Kan kita juga yang jalani semuanya tuh. Nah cuma sering waktu kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Apakah itu yang baik, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang buruk, ataupun yang netral ya inilah kita belajarnya semua gitu. Termasuk kita bertemu dengan orang-orang juga. Karena karakter, sifat ini ya sangat sangat ragam dan justru kita banyak dapatkan pengalaman yang luar biasa. Memang saya harus akui yang seperti ya Guru Agung mengatakan itu kesabaran tuh memang awalnya ya. Dia Proses ya Bante ya. ya betul. Nah, kalau dari Bante sendiri melihat, misalnya kan identik nih kalau orang mau belajar meditasi mereka mencari retret misalnya. Ya betul. Yang paling umum kan pikiran itu cari tempat latihan gitu. Nah, itu signifikan nggak Bante? Maksudnya dalam awal orang mulai tertarik itu terus mencari retret. Dan di sini kan kadang-kadang mungkin sebagian dari kami ini yang menonton bukan dari agama tertentu misalnya. Nah itu mungkin mencari retret itu kesulitan karena ada pandangan perbedaan-perbedaan itu misalnya. Nah kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, retret ini penting sekali nggak Bante? Atau bagi yang mungkin tidak mempunyai akses itu mereka latihan sendiri juga nggak apa-apa? Ya kalau dia tidak punya, maksudnya dia tidak ketemu ya. Misalnya dia teman yang bisa menyampaikan pesan ya dia boleh latihan. Cuma dia carilah literatur atau narasumber yang berkompeten lah begitu. Tapi kalau dia dapat misalnya retreat itu sangat membantu sekali sih. Karena tempatnya menunjang. Yang kedua orang-orang yang ikut di sana itu adalah orang-orang yang ingin latihan. Yang ketiga kan sudah ada guru pembimbing. Jadi kondisi dan situasinya itu sangat mendukung sekali untuk di tahap awal ya.
Nah, tapi kalau dia sudah latihan beberapa kali dan dia udah boleh katakan dapat basic lah atau pondasinya, ya udah dia boleh latihan. Nah, karena nanti setelah selesai retreat dia boleh bertanya sama gurunya apa yang harus dia lakukan lagi untuk kelanjutannya. Dan itu dia kalau udah latihan di rumah atau di sendiri, nanti dia kalau ada kendala kan dia tinggal bertanya kepada gurunya gitu. Tapi kalau bagi yang belum kayak dulu saya waktu pertama kali jadi awam kan saya baca buku. Jadi latihan tuh bagaimana gitu. Sama juga gitu. Karena buku itu kan dari pengalaman-pengalaman guru-guru juga gitu loh. Tapi kalau yang namanya kita bilang ini meditasi, ini kan adalah sesuatu yang di dalam ya. Nah, jadi ini perlu ya hati-hati dan pengertian itu. Kita harus dapat ya bisa bertanya kepada orang yang lebih lebih berkompeten lah, lebih punya pengalaman, lebih apa gitu. Jadi perlu perlu apa namanya kecerdasan juga Bante. Ya, kita harus lebih bijak lah. Ya, betul. Jangan pula kita ini kalau memang ragu ya udah kita stop aja. Stop dan pengertian ya aku cari ini loh. Saya cari orang yang bisa saya bertanya. Gitu. Jadi ini tidak murni misalnya kadang-kadang mungkin orang punya pengertian harus mempunyai keyakinan penuh. Nah itu juga perlu hati-hati ya Bante. Ya betul. Kayak saya sendiri aja pribadi kan, kalau saya ada keraguan saya akan bertanya sama guru saya. Kenapa kadang-kadang saya pun balik ke Thailand atau saya bertanya kepada guru yang lebih pada guru lah ya, atau biku yang senior kan. Saya kan diskusi juga gitu tanya. Nanti itu. Cuma itu untuk orang-orang tertentu dengan level-level tertentu dengan tingkat latihan mereka pasti itu berbeda-beda gitu loh. Oke. Nah, seberapa penting sih sebenarnya Bante pengalaman-pengalaman dalam meditasi itu? Sebenarnya kalau kita lihat di YouTube banyak konten-konten yang memuat tentang misalnya pengaruh melihat alam-alam lain, kemudian pengaruh misalnya semacam tenaga atau energi dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sepenting apa Bante? Sebenarnya tergantung tujuan mereka balik. Kalau yang kami punya ya kami kan boleh katakan itu kan kami tidak ke sana. Dan saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh ke sana. Tapi itu kan tergantung tujuan mereka dan siapa guru mereka dan mereka belajarnya apa gitu. Kalau yang kayak kami kan tidak ke sana. Jadi ya kalau saya boleh jawab ya untuk saya pribadi ya kan, berarti ya itu tidak penting bagi saya gitu loh. Oke. Berarti itu tergantung niat Ya, masing-masing. betul. Maka tadi saya bilang kalau ini kan universal. Tapi kalau dibilang untuk dapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan atau mungkin kata kerennya lah pencerahan ya itu berbeda. Kan tercerahkan ini banyak cara. Nah, kalau yang Bante latih ini, meditasi yang Bante mungkin latih dan sebarkan mungkin, itu tujuan utamanya apa Bante? Sebenarnya saya bukan menyebarkan ya. Karena ya cuma ada yang ini bertanya sama saya. Saya menyampaikan bahwa meditasi itu sebenarnya simple. Pertama kali. Simple dalam pengertian bahwa kita tidak membutuhkan biaya besar atau apapun juga tempat segala macamnya. Karena mungkin terbatas semuanya kan gitu. Jadi ini bagaimana caranya mereka itu bisa menerima diri mereka. Dan mohon maaf yang kondisi saya ini yang saya jumpa justru banyak orang-orang yang pada stres. Ya, mungkin sesuatu yang membuat mereka jadi galau apa itu. Inilah dia. Ini yang saya sampaikan. Gitu loh. Jadi mereka selalu bertanya, susah loh Bante meditasi. Sebenarnya tidak susah gitu loh. Tapi bagi saya gitu. Maka awalnya saya kasih step-stepnya bagaimana gitu. Saya sampaikan gitu. Nah, kalau ini tentang tempat pusat meditasi Bante di Pekanbaru ya. Itu terbuka untuk siapa saja Bante? Ini justru ada beberapa karena ini saya bukan prioritasnya bilang untuk Buddhis ya. Cuma bagi yang mau latihan di sini saya menerima waktu itu ada yang dari non Buddhis datang. Itu justru waktu itu diskusi sama saya dan mereka terbuka. Di sini juga saya mengatakan kepada mereka karena ada waktu itu maksudnya pindah ya. Saya tidak mau karena tujuan saya adalah kalau cara pandang Anda seperti Buddhis, Anda sudah Buddhis, Anda tidak perlu pindah. Itu dia.
Kenapa gitu? Karena kalau Anda sudah bisa menerima ini dan kondisi secara alamiah, ya Anda sudah seperti ya udah Budi sebenarnya. Ini menurut pandang saya loh gitu. Jadi ini ya kalau kita mau lihat ke depannya, ya inilah dia sebenarnya. Jadi universal tuh ya letaknya di situ. Gimana caranya kalau kita bisa memahami kita Buddhis kalau kita masih melabelin kita Buddhis? Nah ini menurut pandang saya loh. Mohon maaf kalau ya. Boleh tahu Bante nama pusat meditasinya? Kalau misalnya setelah kami dengar ini ingin mencari gitu. Apanya? Nama pusat meditasi. Oh ya, itu namanya Kamatana Meditation Center di Kota Pekanbaru.